Ini buku karya saya bersama teman-teman dan guru saya ya. Dan ini spesial prolognya Haji Prabowo Subianto. Saya ingin berterima kasih kepada Pondok Pesantren Rawdotul Tholibin Rembang, Bapak Gusmus. Jadi saya diajari kayak tasrifan yang badungan apa namanya yang kitab kuning. Ya bismillah, utawa nyebut kelawan asmane Gusti. Dan saya juga muridnya tokoh liberal Indonesia. Siapa? Bapak Nurkolis Majid Olil Absar Abdallah juga. Kok ada sejarah aku ini anak panti asuhan sedangkan saya ini punya orang tua lengkap, hidup juga insya Allah masih mampu-mampu saja. Bagi saya ya, anjing itu nggak haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zakia Joban dalam podcast Librari Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih Lib Lovers telah setia menonton video-video kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan. Pada sesi kali ini kita masih bersama narasumber yang luar biasa, seorang dosen muda yang memiliki hampir 13 gelar akademik. Beliau seorang peneliti dan reviewer jurnal-jurnal internasional. Beliau seorang ahli biola, jago beberapa bahasa, dan beliau juga jago menaklukkan binatang buas. Siapa lagi? Tiada lain, tiada bukan, Mr. Ong Argo Victoria. Assalamualaikum Mr. Ong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, everything is good. And yeah, we are loving and I'm seeing to see you to happy today. Thank you so much. Wah, ini pakai baju SMA ini pampling ini Mr. Ong. Pakai baju SMA ini ada filosofinya, bukan gimmick, bukan main-main. Karena podcast kali ini, yang kedua ini kan kita meneruskan podcast yang pertama yang padahal kita waktu itu kan mengalir saja. Viral sekali, 2 minggu sekarang udah 2 juta lebih di short ya. Padahal tanpa persiapan apapun, tapi mengalir, artinya itu para pemirsa dimanapun Anda berada itu sangat excited sekali. Dan itu tidak ada masalah kalau berbagi ilmu itu kan semuanya itu kan harus dibagikan. Membagi ilmu itu semakin banyak, membagi harta mungkin semakin sedikit, begitu kan. Nah, jadi saya memakai baju SMA ini ada filosofinya Ibu. Yang pertama adalah saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua yang terutama ya sekolah menengah atas SMA. Kalau dulu kan namanya SMU, ya kan? Sekarang namanya kan SMA, SMK, MA dan sederajat begitu ya. Karena kehidupan nyata kalian itu adalah masa-masa SMA ini. Setelah kalian lulus SMA ini justru lebih fakta lagi dan mungkin yang kamu pelajari di sekolah-sekolah itu akan jauh berbeda dengan yang pada kenyataannya yang dipraktekkan. Oleh sebab itu saya ingin menyemangati teman-teman yang mungkin kurang semangat atau sudah merasa menyerah akan keadaan, mungkin pengen kuliah tapi belum ada rezeki kayak gitu. Saya akan memberikan contoh ini. Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, saya punya semangat saja dan kesabaran. Dan alhamdulillah sejauh ini semuanya baik-baik saja dan bisa kuliah, bisa jadi dosen, bisa jadi macam-macam gitu. Artinya kalau kita punya keinginan, manjada, wajada, ada keinginan, ada kemauan pasti bisa terlaksana. Begitu Bu. Jadi semangat untuk anak-anak dan para pemuda Indonesia, apalagi ini 17 Agustus ya. Merdeka. Bulan Agustus. Iya, harus merdeka ya. Mr. Ong, di video kita yang pertama ini kan alhamdulillah ya viral tuh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, komentar gitu ya. Nah, saya ini udah merangkum nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Lib Lovers. Dan mungkin kita ngobrol 1 jam nih bersama Mr. Ong ini, bagaimana Mr. Ong kesehariannya dan bagaimana Mr. Ong dari kecil. Terus ada juga yang bertanya, Mr. Ong tuh makan dan minum apa gitu. Keseharian Mr. Ong medsos enggak? Dan juga bagaimana Mr. Ong itu memanage waktu karena bisa kuliah di 2-3 tempat sekaligus. Nah, ini apa nih rahasianya? Silakan Mr. Ong.
Wah, ini pertanyaannya sangat wow sekali ya, banyak sekali ya. Mungkin yang pertama saya akan perkenalan masa kecil dulu ya, biar urut kita dari kecil, biar teman-teman semua bisa mengamati dan mengambil ibroh pelajaran. Yang pertama saya dilahirkan di sebuah kota kecil, kampung kecil. Dulu itu tidak ada lirikan apapun dari pemerintah, nggak ini itu ya, pelosok lah kayak gitu ya. Sebuah keluarga kecil yang apa ya? Saya udah ditinggal orang tua saya, terutama ibu saya. Itu ibu saya kan memang di Malaysia. Sudah sejak saya kecil umur 1,5 tahun atau 2 tahun begitu ya, kata nenek saya ya. Jadi memang saya dibesarkan tidak bersama seorang ibu ya. Tapi alhamdulillah saya itu orangnya, karakternya orang lembut kayak gitu loh, halus kayak gitu ya. Saya bahagia. Saya itu dibesarkan oleh ayah dan nenek kakek saya. Tapi lebih banyak saya dibesarkan nenek saya. Karena ayah saya kan kerja ya, sibuk kayak gitu kan. Jadi dulu itu saya adalah anak yang paling dikucilkan dari kelompok ya, komunitas kayak gitulah. Karena apa itu dikucilkan? Satu, lemah, terus nggak bisa olahraga ya, kelemar-kelemar kan. Ya tapi kan itu masa lalu. Sekarang kalau misalnya teman-teman semua kalau udah lihat di YouTube aku yang silat, yang loncat kanan kiri bawa apa gitu kan, itulah hidup itu bisa berubah ya kayak gitu. Dibully juga Bu, saya sering dibully karena suara saya kan kayak perempuan, cewek. Ya dibully macam-macam, omongan yang kurang bagus lah, kurang baik, tapi ya saya biasa aja. Sudah mental omongan begitu gitu, kayak nggak ada impact to my life gitu loh ya. Saya pernah diikat juga di pohon. Waktu itu saya sore-sore itu kan ada, kalau biasa kan anak kampung tuh kalau naik main bola itu kan di lapangan bola-bola. Saya kan yang namanya anak kecil ya pengen main dong, bener kan, tertarik kan. Setiap kali saya mau main bola kayak mau apa kayak nggak boleh. Habis itu saya kan bola kan ketendang ke pinggir lapangan, saya ambil. Habis itu saya mau ke sana, saya malah diseret. Kemudian baju saya ditelanjangi, saya diikat di pohon. Itu sampai sore, mungkin dari jam 2 siang sampai mau maghrib saya baru ditemukan. Itu tuh di lapangan pinggir hutan gitu. Kampung saya kan pelosok. Ya kan? Umur berapa itu? Mungkin umur 6-7 tahun. Waktu itu tapi saya udah kelas 2, kelas 3. Karena kalian tahu nggak, saya SD itu umur 4,5 tahun, hampir 5 tahun itu saya udah SD kelas 1. Karena saya umur 4 tahun itu, percaya nggak percaya, saya udah ikut sekolah sama ponakan. Kalau zaman dulu kan ngikut sekolah ponakan kan boleh-boleh aja kan, nggak ada larangan. Kayak zaman sekarang harus 6 tahun, 7 tahun. Zaman dulu tuh nggak ada larangan begitu, sekolah aja. Dulu pakainya begini. Kalau tangannya sudah begini, bisa begini ya, bisa sekolah SD. Iya, dulu. Iya beneran, ya itu standarnya zaman dulu. Kalau sekarang kan umur ya standarnya kan. Nah, ya udah itu masa lalu, saya maafkan kalian semua kayak gitu kan. Kemudian juga waktu lomba, alhamdulillah saya setiap dari SD, SMP, SMA. Jangan dikira saya SMA cuma satu ya. SMA saya ini banyak sekali ya. Saya akan sebut atau gimana ya. Tapi kan kita tidak boleh menipu ya. Jadi saya akan sebut aja langsung. Saya pernah kuliah sekolah sekolah di MA Muhammadiyah Weleri. Tapi saya masih liberal sekali loh Bu. Saya bukan berarti sekolah agama terus saya yakin agama Islam. Bukan kayak gitu saya orangnya ya. Saya harus mencari sendiri ya. Kemudian saya sekolah di SMK Negeri 1 Semarang. Gimana caranya coba? Kemudian saya sekolah di SMK Pelayaran Akpel Semarang. Waktu itu sebelum saya masuk Akpel Nyata sama Poltekpel Pelayaran yang ahli nautika 3 dan STR Trans yang sarjana terapan transportasi. Ya kan kayak gitu. Transportasi laut terutama. Nah, jadi waktu saya SD itu juara-juara terus, tapi rapot saya itu nggak pernah diambilin yang namanya orang tua. Ibu saya memang nggak di Indonesia, di Malaysia ya. Saya setiap kali tanya sama ayah saya, ya saya itu kok juara 1 terus, tapi kok ketika ambil rapot kok nggak pernah diambilin ya. Saya kan sedih, saya kadang cuma menunggu di dalam ruangan sama orang-orang tua, karena cuman nengokin dari sebelah pojokan ruangan, kok mereka senang ya ada orang tuanya ngambilin rapot satu persatu, kok aku cuma di pojok padahal aku juara 1. Kadang kalau misalnya lagi lomba-lomba gitu, lomba bahasa Inggris, cerdas cermat, sejak kecil memang aku udah lomba itu, geguritan dulu kan ada. Itu saya juara 1 alhamdulillah. Tapi setiap pengambilan trofi orang tua saya nggak pernah hadir dalam hidup saya, nggak ada foto-fotonya sama sekali. Cuma nih guru-guru aja yang menemani kayak gitu. Terus suatu hari itu saya tanya sama ayah saya, kenapa ayah ketika aku pengen ayah datang ke acaraku atau penerimaan trofi kayak gitu ya, kenapa nggak pernah ada?
Dia jawabannya cuman simpel banget. Mohon maaf, ayah kerja sibuk. Kalau kalian nggak cari uang, nanti makannya kalian gimana? Padahal sekolah saya beasiswa. Saya dari SD, SMP, SMA, kuliah semua di mana-mana. Dalam dan luar negeri itu kan beasiswa semua. Entah itu beasiswa dalam negeri, company swasta ataupun luar negeri kan. Yang penting kan beasiswa, bukan uang saya sendiri kayak gitu kan. Nah, kemudian saya naik SMP. SMP saya udah mulai memberontak, yang namanya anak pubertas ya. Saya udah mulai menjawabi orang tua saya, ayah saya terutama ya. Saya nggak ada masalah sebenarnya dengan konsep ayah saya, karena ayah saya itu kan karakternya tegas. Maklum dia kan latar belakangnya kan pendidikan army, ya kayak gitu loh. Tapi ya sudah, namanya lika-liku kehidupan kan kita nggak tahu. Zaman dulu kan keluar masuk army, orang yang ada mungkin sedikit masalah itu kan ya masih ke bawah gitu loh, ke kehidupan keluarga. Ya gimana ya, saya bukan berarti membongkar aib keluarga, itu bukan kayak gitu, tapi kan permasalahannya di sini adalah ingin sharing, bercerita, mencari ibroh dan orang lain bisa mengambil pelajaran. Ya kayak gitu ya, bukan saya menjelek-jelekan keluarga saya, bukan, tapi ini pelajaran buat semua orang. Jangan sekali-kali kamu memukuli, menghajar, menendang, menampar anakmu yang masih kecil, apalagi masih belajar, yang mungkin dia punya harapan ke depan bisa melampaui prestasi orang tuanya kayak gitu. Mungkin di dunia ini anak durhaka banyak ya. Tapi jangan lupa orang tua parent durhaka juga ada gitu loh ya kan. Mungkin yang tidak tanggung jawab, yang aborsi anaknya, yang membuang anaknya kayak gitu kan. Nah, itu masa lalu ya. Kemudian saya waktu itu sudah SMP, pertama saya pengen mulai politik. Saya meskipun kecil, saya otaknya sudah main. Saya pertama harus jadi pengurus kelas dulu. Saya sabet pertama ketua kelas dulu. SMP kelas 1. Sabet ketua kelas, kelemar-kelemar, tapi saya akan tunjukkan bahwa saya bisa memimpin kelas saya, A dan B. Waktu itu kan SMP kan kelas A, B, C kayak gitu, tapi kan ketua kelas yang satu grup kan satu, kayak gitu kan. Nah, kemudian naik lagi di kelas 2, saya mulai jadi sekretaris OSIS. Naik jabatan dong. Kelas 3 ketua OSIS. Nah, itu saya udah mulai menunjukkan politik-politik saya, gimana saya meskipun saya masih SMP kecil kayak gitu, saya tunjukkan saya bisa kayak gitu. Nah, kemudian itu juga ada lomba-lomba Bu, dari SMP, SD, SMP, SMA itu lomba olimpiade macam-macam. Yang paling aku ingat adalah olimpiade sains biologi yang SMP sama olimpiade sains yang di SMA. Waktu itu juara 1 provinsi, juara 1. Sekolah saya kan swasta. Provinsi Jawa Tengah itu ya? Provinsi Jawa Tengah waktu itu ya. Jadi sekolah saya kan swasta, saya sebut saja ya, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Weleri. Itu kan biasa saja gitu loh, bukan sekolah-sekolah yang negeri yang bergengsi-gengsi yang wow kayak gitu kan. Nah, tapi saya akan tunjukkan dari manapun kamu, sekolah manapun kamu, sekolah ya sekolah, tidak memandang manapun ya. Dan saya bangga akan sekolah saya. Saya cinta sekolah saya akan tunjukkan saya bisa berprestasi, saya tidak harus negeri, saya tidak harus swasta, saya tidak harus apapun itu embel-embelnya, kita tunjukkan kita punya semangat, kita bisa. Itu prinsip hidup saya. Ternyata yang juara 1 saya. Kan semua sekolah gempar, kok yang juara malah sekolah begini sih, bukan sekolah negeri yang ada apa ini, curiga. Waktu itu kan kontroversi, bener nggak ini anak ini belajar betul, karena nilai saya 100%, 100 itu sempurna ya. Sedangkan yang nilai-nilai yang lain kan paling cuma 80, 86, 85 kayak gitu. Dan ini sempurna, itu kan mengerikan. Ditambah lagi dalam waktu yang berdekatan juara 1 lomba bahasa Inggris. Di sekolah yang biasa saja juga. Tambah heboh lagi tuh wilayah-wilayah kota-kota dan provinsi situ. Akhirnya mulai terkenal. Dipanggil radio, dipanggil TV swasta lokal kayak gitu. Dan banyak wawancara lah ke sekolah dan guru-guru juga. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak kepada terutama dulu guru-guru saya, Bapak Farudin, Bapak Jayuri, semua guru, I love you so much ya. Itu yang SD, SMP, SMA dulu ya, kayak gitu. Nah, kemudian di waktu SMP ini kan saya nggak punya uang. Saya dulu pernah waktu saya sekolah itu kan, saya memang nggak terlalu dekat sama ayah saya. Tapi sekarang kan namanya hidup kan harus diperbaiki kayak gitu ya. Saya udah lumayan baik. Dulu ayah saya itu orang yang sangat tegas, yang sangat disiplin, sangat ya kayak gitulah. Waktu SMP mau naik kelas 3, mau lulusan, ayah saya bilang kayak gini, udah kamu panti asuhan aja.
betapa hancurnya hati saya ketika ayah saya bilang saya mau dikirim ke panti asuhan saja dengan alasan orang tua saya udah tidak sanggup lagi membiayai saya. Saya ini sekolah beasiswa, bro. Saya sampai ngomong kayak gitu loh. Saya mungkin terdengar tidak sopan ya, tapi kan bagaimana seorang anak yang berprestasi tiba-tiba dihancurkan oleh omongan orang tuanya sendiri kayak gitu kan? Saya kebayang sih. Ya kan rasanya kayak saya mau sekolah, saya mau tunjukkan saya ini bisa kayak gitu. Benar, saya dikirim ke sebuah panti asuhan di sebuah kota, saya nggak mau nyebut ya namanya, tapi saya terima kasih kepada teman-teman panti asuhan saya telah menyemangati saya. SMA Bu, yang waktu itu ya saya kadang kalau mengingat masa lalu itu sedih ya, tapi kan ini pertanyaan netizen yang harus saya jawab begitu ya, kayak gitu. Jadi kalau ditanya suruh podcast sejam 2 jam mungkin 20 hari juga nggak akan selesai. Singkatnya saya melarikan diri dari panti asuhan itu karena saya tidak mau dalam hidup saya kok ada sejarah aku ini anak panti asuhan sedangkan saya ini punya orang tua lengkap, hidup juga insya Allah masih mampu-mampu saja. Gitu loh kayak Berapa sangat lama tuh di panti asuhan? Saya kabur 3 bulan. 3 bulan. Loncat pagar. Ya. Saya minta maaf sekali para pengurus ya. Mungkin yang nonton mungkin sekarang teman-teman, saya bangga punya teman kalian dan terima kasih banyak telah merawat saya selama 3 bulan itu. Karena saya udah kabur, saya pulang ke rumah kan, saya lari ke rumah nenek saya. Waktu itu kan saya nggak berani pulang ke rumah ayah. Jadi rumah ayah saya dan nenek saya itu beda, ya, beda. Pulang-pulang ditanya sama nenek saya, kok kamu di rumah bukannya kamu di panti asuhan kayak gitu kan? Saya nggak mau dalam sejarah hidup saya ketika nanti anak-anak saya tanya, papa ini anak panti asuhan ya? Saya mau jawab apa? Apa nggak anak saya bakal dibully seumur hidup di sekolah dia? Saya nggak ada masalah dengan anak panti asuhan. Saya bangga sama kalian karena kalian hebat ya. Cuman saya kan punya prinsip hidup sendiri. Saya ini masih punya orang tua utuh loh. Saya punya ekonomi dan saya juga masih bisa kerja sendiri gitu loh. Jadi nggak usah lah saya diletakkan di tempat yang aku nggak mau kayak gitu loh. Nah gitu. Oke. Kemudian saya karena udah nggak bisa, apalagi ayah saya udah marah-marah, saya pulang, saya waktu itu ditampar dan dipukul, hidung berdarah udah biasa, gigi patah udah biasa. Zaman dulu saya udah tumbuh lagi kan giginya kalau anak kecil kan. Nah, cara saya mendapatkan uang itu tergolong ekstrim. Kalau saya nggak begitu, saya nggak dapat duit untuk bayar transportasi, untuk macam-macam. Saya kan butuh beli buku, beli macam-macam kan. Oke. Bukan hanya beasiswa sekolah doang ya. Saya punya teman baik sekali 2 orang, Chinese ya, di sebuah sekolah Kristen dan Katolik. Ya. Itu SMP. SMA. Oh, Geng, saya mulai liberal itu mulai SMA. Oke. Udah mulai kelihatan sangat liberal karena hidup yang susah kayak gitu. Itu saya begitu. Saya lebih senang bergaul dengan teman-teman saya Kristen Katolik, terutama 2 orang, panggil saja Edward dan Stephen. Ya, itu anak orang kaya. Yang satu itu anak pemilik showroom mobil kendaraan kaya raya. Yang satu lagi anaknya pemilik alat berat dan toko-toko pertanian pestisida obat-obatan gitu loh. Mereka itu pintar tapi akademiknya sedikit kurang bagus. Oh, kita kenalan waktu itu waktu lomba sih. Dia kan ngantar temennya yang lomba. Dia nggak ikut lomba tapi ngantar temennya. Kan Chinese kan heboh kan kalau lomba-lomba kan. Wow gitu kan. Akhirnya kenalan dari situ, mulai akrab. Saya pendekatan. Do you would like to I can help you? I can do something for you for answer your question, your assignment for the school, bla 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 bla. Anak Cina kan pintar dia bisnisnya kan. Oh, we are surprising. You are such voice like this. Dia kayak ala mafia anak kecil gitu loh. Ternyata kamu ini bukan ilmuwan. Kalau dulu kan nyindir-nyindir kan ilmuwan yang lurus-lurus aja ya. Ternyata kamu juga mau bantuin jawab-jawab soal-soal pelajaran dia. Padahal itu sekolah beda sekolah dan basicnya udah Kristen Katolik. Saya jawab pelajaran dia macam-macam. Bahkan yang pelajaran agama pun aku jawabi. Dan aku suka main ke perpustakaan mereka. Setiap satu jawaban atau tugas aku dikasih uang untuk hidup aku, beli macam-macam gitu, beli baju baru, beli buku baru, beli macam-macam kayak gitu kan. Akrab. Waktu kenaikan ujian mereka juara 1. Kan aneh, dari anak yang biasa saja tiba-tiba langsung juara-juara. Kan sekolah udah boleh bingung, nih anak kok tiba-tiba aja langsung prestasinya naik kayak gitu kan. Ya nggak ada masalah, itu kan masa lalu saya kayak gitu kan. Tapi saya tunjukkan bahwa otak pun bisa dijadikan modal untuk hidup kayak gitu loh. Meski mungkin jalannya salah kayak gitu kan. Tapi kan saya mau gimana, itu
harus saya lakukan, kalau enggak saya nggak bisa hidup kayak gitu. Dan saya juga bantu jualan, ngangkat batu bata yang batako itu juga udah semua aku lakuin. Itu masa lalu sekolah saya sih, jadi nggak gampang meskipun saya prestasi di sekolah, kehidupan keluarga saya itu susah. Jadi nggak gampang, cari uang juga saya berjuang sendiri kayak gitu. Itulah hidup saya. Wah, nggak kebayang ya. Iya. Di luar berat gitu ya. Misalnya. Sangat berat. Iya. Misalnya ini juga teman-teman Lip Lovers nanya nih. Misalnya tuh makan minumnya apa? Terus bagaimana misalnya manage waktu? Oke. Gitu. Jadi kalau makan minum ya sama ya, nasi sama, kangkung, terong. Orang bilang kau jangan makan terong dan kangkung kayak gitu kan. Nanti jadi kelemar-kelemar dan ngantuan, karena itu kan zat besi dan zinc. Jadi kalau zat besi dan zinc itu kan kalau masuk ke dalam tubuh, memang tubuh kita agak sedikit lemes karena proses, jadi agak kelihatan ngantuk kayak gitu. Itu sebenarnya kan proses alamiah untuk penyerapan gizi kayak gitu kan. Tapi bagus loh untuk kekuatan tulang kayak gitu kan. Magnesium, jadi biologi ya, kimia. Kayak gitu ya. Kemudian saya tidak pernah makan daging. Saya daging kayak darat, kayak ayam, kayak sapi, kayak kambing, kelinci kayak gitu saya nggak pernah makan. Kenapa? Kalau saya memang nggak makan itu sejak dulu. Oh, vegetarian. Dibilang vegetarian murni juga enggak, karena saya masih makan seafood. Saya masih makannya yang protein tuh seafood, kayak ikan, kayak udang gitu, kepiting gitu saya makan. Tapi kalau daging-daging darat gitu yang kayak ayam kayak gitu, ayam sapi, kambing gitu saya nggak makan sama sekali. Kalau nggak percaya nanti boleh tanyakan ke teman-teman atau ke keluarga gitu ya. Saya memang nggak makan itu ya. Terus kemudian saya juga kalau misalnya makan, saya suka makan minum suplemen tuh ya, yang vitamin suplemen dari SMA. Karena saya yakin makanan saya kan dulu saking banyak belajar, saya kurang makannya nggak terkontrol gitu, nggak teratur ya, jadi sering sakit tipes, sering apa, itu udah biasa untuk anak-anak model kayak saya ya. Jadi saya beli yang suplemen aja, kayak vitamin apa kayak gitu dari dulu sampai sekarang saya konsumsi. Mungkin orang bilangnya apa nggak berbahaya Mister minum suplemen dari dulu sampai sekarang. Ya gimana lagi, kalau nggak kayak gitu juga kekurangan gizi juga dong gua kayak gitu kan. Nah jadi ya gimana lah caranya kamu memenuhi gizi kamu dengan standar keuanganmu. Kan harus disesuaikan dengan kantong, nggak harus mahal, nggak harus wow, nggak harus wah gitu. Yang penting gizi terpenuhi kayak gitu. Makanan yang paling pokok bagi saya adalah, ibu mau tahu? Apa itu? Nasi merah. Oh, nasi merah. Nasi merah, bukan nasi putih. Beras merah ya? Beras merah ya. Ya, beras merah, nasi merah yang itu. Memang agak pero, kalau sini namanya pero ya, Iya, agak kasar gitu ya. Itu dari kecil nih? Dari kecil, karena dulu ibu saya ngajarinya begitu. Oh, zaman kecil dulu ya. Sebelum ke luar negeri ya, kayak gitu. Nah itu yang aku suka, dan aku suka makan sayur-sayur mentah, nggak dimasak, kayak wortel mentah, cuma dikupas kulitnya aja ya, terus digigiti gitu, kayak kelinci gitu, kayak gitu. Terus buah-buahan aku suka, dan aku paling suka menanam tanaman yang aku temukan di hutan, kayak misalnya kayak orang sini bilangnya cipluan, kantongan kayak gitu kan. Ya aku tanam di rumah, kadang orang itu di hutan kan banyak, ngapain lo ditanam di rumah? Ya aku suka ini, aku suka menanam. Bahkan dari bunga-bunga tanaman yang aku pergi ke luar negeri, ke Paris, ke Belgia, ke Inggris, ke Turki, kemana-mana, saya kalau pergi ke luar negeri, ke Thailand, kemana, saya bawa tanaman biji-biji ya, kayak gitu, ditanam di rumah. Dan sekarang kalau ke rumah saya akan tunjukkan hasil kerja keras saya selama ini. Jadi di rumah itu ada tanaman antar negara itu di situ. Alhamdulillah hidup. Ya. Seperti apa tanaman? Seperti bunga negara Thailand ya, itu namanya Ratchaprek atau Rainfall Flower. Itu saya punya tanamannya di rumah. Padahal itu adalah tanaman di Thailand, dan di Indonesia tidak ada. Ya warnanya kuning. Jadi kalau kerajaan Thailand itu kan lambangnya kuning benderanya. Bukan bendera orang mati, bukan. Kalau Thailand warnanya kuning ya. Terus kemudian ada Spanyola. Spanyola dari Spanyol. Bunganya warna ungu gitu, kecil-kecil kayak bunga matahari tapi kecil. Dan masih banyak Bu, mainlah ke rumah saya. Itu makanan saya dan keseharian saya. Jadi intinya aku nature, back to the nature gitu. Dan saya nggak suka makan yang fast food kayak yang junk food nggak mau. Saya nggak suka. Aku lebih suka pepes, apa yang tradisional gitu, yang Indonesian. Dan memang gitu, itu Nusantara. bagus ya, untuk otak juga lebih bagus kan. Jadi orang bilang kamu ini generasi micin kayak gitu ya. Dia bilang ya nggak juga kayak gitu kan. Jadi jangan sampai label dalam hidup itu membuat diri kamu menyerah. Hidup itu langsung aja lah kayak gitu. Betul. Lanjut aja gitu. Jadi makanan saya intinya
biasa kayak orang umum, tapi saya nggak makan daging, saya cuma makan sayur dan nasi merah biasa, ya terus seafood aja sih untuk ganti protein sama suplemen. Dah, Oke. back to the nature. Oke, Mr. Ong ini memang dari kecil udah punya tekad untuk Iya. kuliah banyak atau sampai belajar sampai lintas disiplin keilmuan itu memang sudah dari kecil kepingin gitu atau mengalir? Oke, jadi cita-cita utama saya memang dari kecil itu ingin jadi ilmuwan, profesor, tapi profesor yang bukan dunia akademisi kayak begini, tapi yang dunia binatang gitu loh. Oke. Pak, saya kan pernah cerita, saya kan dulu waktu kecil kan suka menangkap kelabang, laba-laba di kebun, terus binatang-binatang yang di hutan, aku masukin toples, tas kayak gitu kan. Terus aku piara kayak gitu. Bahkan aku bawa nih binatang untuk mungkin teman-teman. Aduh. Ini aku piara dari kecil ya. Jadi ini saya letakkan dulu ya buku-buku saya. Ini saya juga bawa buku untuk nanti perkenalan ya, buku-buku hasil karya saya. Ya ini kenalan saja sih sebenarnya. Mr. Ong, tunggu. Aduh, sabar. Iya. Nggak apa-apa, ini nggak berbisa, nggak mematikan juga. Ini karena bajunya putih, jadi saya bawa yang putih. Saya nggak bawa yang besar-besar. Karena teman-teman pada takut kan, kayak gitu kan. Mr. Ong tuh dari kecil memang senang binatang ya? Aku suka banget. Bahkan aku suka isengin guru-guru aku guru-guru yang kelihatannya agak kurang serk sama aku masukin tasnya kodok. Ya aku memang iseng dari dulu. Laba-laba kodok itu udah biasa dan guru-guru udah maklum gitu. Aduh. Ini aku piara dari segini dari Beli atau dapat ini? ini beli. Oh beli. Ini bukan ular Indonesia, ini ball python leukistic. Ada bedanya leukistic dengan albino. Kalau albino itu dia matanya merah, kulitnya bisa warna pinky, bisa warna putih, juga warna kuning. Tapi ini leukistic tuh matanya hitam meskipun ini putih tapi matanya hitam. Dan ini dari Afrika, ball python itu dari Afrika bukan dari Indonesia. Ya itu sekilas aja sih, dan saya masih punya binatang yang lain, musang, anjing, apa banyak sih. Yang berbisa ada, yang tidak berbisa ada. Oke. Dan aku suka binatang dari kecil karena ibu tahu nggak kenapa saya suka binatang banget? Kenapa? Waktu kecil saya kan sering dikucilkan dari komunitas saya. Saya nggak punya teman. Jadi satu-satunya teman dan mau Teman yang mendengarkan paling setia ya? setia yang mendengarkan keluh kesah kita tanpa menceritakan kepada orang lain. Ya binatang-binatang saya. Terus ngobrol orang mungkin oh ini orang gila kayak gitu ya. Orang gila udah ngobrol sama binatang, ini anak ini udah miring kepalanya gitu ya. Enggak, bagi saya nggak gila kok, saya masih bisa berpikir dan saya udah mencapai sejauh ini. Saya buktikan kok omongan saya zaman dulu yang mungkin orang-orang meremehkan saya kan. Saya buktikan kok. Dan anehnya Bu, ketika kita belum jadi siapa-siapa, jadi orang miskin, nggak ada orang peduli sama kita, nggak ada yang ngaku keluarga kita. Tapi setelah terkenal, Baru. orang dulu nggak akrab pun datang tiba-tiba, iya itu teman saya, itu tetangga saya. Hello, kemana aja lu selama ini guys gitu loh. Janganlah kayak gitu, hidup itu ya fair dong, jangan kayak gitu ya, ada maunya baru datang. Iya. Ketika nggak ada mau buang gitu. Munafik ya, jangan kayak gitu. Saya menasihati Anda Mr. Ong, jangan itu begitu. ularnya udah ditutup rapat? Oh tenang saja, sudah saya Sudah tutup. dikelek rapat? Iya sudah kerap rapat, tenang aja. Tutup ini. Enggak Tidak ya? apa-apa, tidak akan mati Bu. Oke lanjut yang lainnya ya. Itu Oke. jadi saya suka binatang. Intinya itu karena saya suka binatang, mereka mendengarkan keluh kesah saya tanpa pamrih dan tanpa menceritakan ke orang lain. Dan Mr. Ong, terkait binatang nih. Ya. Kemarin di video kita pertama ada Ya. kontroversi ini. Kok Mr. Ong ngerawat anjing gitu? Oh, Ada iya, yang bertanya aduh, seperti ya, itu. ini viral juga Nah, nih. itu, kenapa Ya. tuh? Kan Islam kan juga nggak boleh kan, misalkan kena air liurnya. Memang sih ada beberapa ya, ini juga katanya air liurnya gitu, nggak kena air liur. Jawabannya ada beberapa yang ngerawat anjing tuh jawabannya seperti itu. Kalau menurut Mr. Ong gimana? Jadi ini jawaban seorang Mr. Ong ya. Saya tidak akan membanding-bandingkan kayak gitu ya. Jadi menurut pendapat ulama kan macam-macam. Ada yang makruh, ada yang boleh tapi ada syarat tertentu, ada juga yang tidak boleh kayak gitu ya. Sebenarnya kan dalam hadis itu kan orang itu kan boleh memelihara anjing asalkan 3. 1, ya kan kayak gitu, asalkan untuk menjaga ternak, berburu, menjaga ternak, terus keamanan pertanian gitu kan. Juga keamanan untuk polisi apa kan boleh piara anjing kan untuk intel kayak gitu kan. Saya itu piara anjing 1. Saya ini kan sedikit punya teman yang akrab gitu. Terus yang jaga saya kalau saya ada apa-apa, saya pingsan, saya jatuh siapa? Anjing kan pintar, dilatih bisa. Dia bisa teriak ketika tuannya ada masalah. Bisa menolong. Mungkin orang bilang, masa sih jangan kok mah dimakan
anjingmu kayak gitu. Enggak, saya percaya, saya trust to my animal. Mereka bisa menolong saya dalam keadaan genting. Ketika ada masalah, anjing yang maju duluan. Saya punya prinsip sendiri. Mungkin orang mau setuju atau nggak setuju, dunia ini pro dan kontra. Sebaik-baik apapun yang kamu lakukan, orang tetap akan membicarakanmu, ya kayak gitu loh. Jadi bagi saya, yang penting bagi saya ya, anjing itu nggak haram. Anjing itu hanya najis mugoladoh. Najis itu bisa dibersihkan. Bukannya berarti kamu harus menjauhi banget kayak gitu, enggak. Bahkan ada sebuah hadis kan, seorang wanita malam bisa masuk surga karena menyelamatkan dan memberi ngasih minum anjing kan, dengan sepatu terumpahnya kan. Maksudnya itu hadis loh, bukan main-main ya. Maksud saya, sayangilah binatang apapun binatang itu, kecuali kalau dimakan. Nah, dimakannya nggak boleh. Makan babi, anjing kayak gitu kan di agama kita kan memang tidak boleh. Tapi kan kalau mau melihara asalkan ada syaratnya. Ya, yang penting kamu tahu syarat-syaratnya aja, membersihkan diri. Nah, saya mandinya pakai pasir dan pakai sabun tanah toharoh, bukan berarti saya cuman berarti setiap hari, Mr. Om? Every time, every day. Kalau nggak bertanya, tanya keluarga saya, adik saya. Di rumah tuh ada pasir satu mangkok. Dulu kan pakai tanah liat, tapi baju saya kotor semua, nggak bisa dibersihin. Hanya kita diskusi sama ulama seseorang ya, ganti pasir aja kan. Yang untuk membersihkan itu pasir, debu, dan tanah. Jadi kan 3 ini boleh dipilih sendiri. Itu saja sih. Selebihnya saya nggak akan debat panjang karena itu tidak akan selesainya. Kita nggak usah memperdebatkan yang begitu. Kita memperdebatkan kita ini udah sejauh mana. Negara lain udah sampai planet Mars, Jupiter. Kita cuma begini-begini aja ya. Iya. Jadi berwawasan lah yang progresif ke depan begitu ya. Terima kasih. Oke, Mr. Ong. Ini kalau tadi nih banyak nih yang pertanyaan masuk ini, Mr. Ong tuh ngatur waktunya gimana? Memanage waktu bisa belajar di 2-3 tempat sekaligus itu loh. Terima kasih banyak. Yang pertama, saya selalu ngambil kelas pagi dan kelas sore untuk jurusan tertentu. Contoh double degree ya. Saya punya guru yang sangat hebat ya. Namanya saya sebut ya, mohon izin Bapak dosen ya, namanya Bapak Dr. Mujib El-Zirezi. Mujib El-Zirezi itu adiknya Habibur Rahman El-Zirezi, pengarang ayat-ayat cinta. Ketika cinta bertasbih sama Cinta Suci Zahrana kan syutingnya di Unisula. Unisula ini tempat syutingnya Cinta Suci Zahrana loh, zaman saya kuliah dulu. Dan saya juga punya buku-buku nih hasil belajar waktu itu. Karena pembagiannya kan kelas pagi, kelas sore, dan malam. Mau tahu hasil-hasil buku kerja keras kita dulu waktu belajar dan membagi waktu. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga membagi waktu untuk menulis dan bekerja juga. Oke. Orang mungkin gimana caranya nih, satu-satu ya. Pagi belajar kuliah ya. Kuliah seperti biasa jam 6. Dulu itu kelasku ada yang jam 6. Yang SPI double degree ya. Terus ada juga yang jam 7 pagi. Jadi tergantung lecturer-nya ya. Zaman itu saya sangat bangga banget karena di Unisula itu kan ada program double degree program, terus ada exchange program, transfer SKS kayak gitu. Jadinya aku tuh seneng banget kuliah di Unisula. Dan 6 kali wisuda di Unisula itu kan gara-gara aku suka kayak gitu loh. Bukan hukum itu komplit ya. Bukan hanya fakultas hukum, fakultas agama Islam juga kayak gitu kan, dan macam-macamnya kayak gitu. Dan itu bukan karena orang dalam. Saya pernah dikomentari yang di podcast tuh pakai orang dalam ya. Saya nggak pernah pakai orang dalam. Saya semangat sendiri, berjuang sendiri kok. Nah, ini paling buku fenomenal saya. Saya nggak ada urusan politik di sini, nggak ada urusan juga dengan Bapak Presiden terpilih ya. Ini buku karya saya bersama teman-teman dan guru saya ya. Bapak Natsir, DKK, Bapak Mujib El-Zirezi juga. Ini ada nama saya. Jadi nggak gimmick ya. Gitu, dan ini special prolognya Haji Prabowo Subianto. Jadi judulnya Ulama Pejuang ya, jadi kontribusi ulama untuk membangun bangsa. Saya di sini menulis beberapa tulisan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tulisan saya di buku ini. Dan ini buku terbitannya Titian Pena tahun 2014, waktu itu ketika Bapak Prabowo mencalonkan presiden 2014. Berarti buku ini tahun berapa? 2014. 2014. Iya, kayak gitu. Ya, kemudian juga ada beberapa buku-buku yang lain juga ya, yang saya sangat bangga sekali. Saya selalunya disupport oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung juga. Satu beasiswa saya. Saya kan ada satu beasiswa saya yang disupport oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya, yang di Fakultas Hukum, yang di
kenotariatan. Ya, itu kan YBWSA beasiswa dan saya bangga banget dan saya terima kasih sekali ya buat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, terutama Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Profesor Gunarto, ya, terus Ketua YBWSA juga ya Bapak Bambang Tribawono ya, dan kepada Bapak Aris juga Kepala Perpus yang sudah berkenan lah mengundang saya kembali ke podcast ini. Saya sangat bahagia sekali dan ini baru pulang dari luar negeri, sehari langsung podcast lagi. Dari mana? Dari Malaysia, teman-teman dari Malaysia nanti wawancara teman-teman saya yang dari Malaysia juga ya, kayak gitu. Oke. Nah, lanjut ya buku-bukunya, karyanya ya. Nah, ini kalau yang ini kita karya dulu ya, karya-karya dulu. Ini ada banyak sekali buku-bukunya. Saya mau izin ya sambil memperkenalkan ya. Saya geser aja biar cepet ya. Yang pertama saya akan perkenalkan buku bahasa Jepang saya. Ini saya buat waktu itu saya mengajar bahasa Jepang ya. Japanese Taiji Argo. Nama saya kan Ong Argo Victoria. Jadi boleh panggil saya Mr. Ong boleh, Argo boleh, Victor juga boleh. Tapi jangan panggil saya Pom Pom. Pom Pom atau Dexter itu nama anjing saya. Ya, ini jadi banyak buku bahasa Jepang kayak gitu dan ini saya susun selama hampir 4 bulan lebih ya. Kemudian ada buku juga Kangge Gesang Kulo Engkang Kaping Kali. Ini saya kolaborasi dengan dosen saya Bapak Ahmad Kodem Suseno. Tunggu Mr. Ong, ini buku pakai bahasa Jawa ya? Campur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oh. Iya. Ini dengan dosen saya Bapak Ahmad Kodem Suseno. Terima kasih Bapak. Kemudian juga zakat profesi. Ya, ini ada Bapak Dr. Andes Ahmad Tobroni, dosen. Ini Argo Victoria nama saya. Oke. Ya. Jadi kalau dulu kan dosennya yang harus namanya muncul duluan kan, mahasiswa terakhir lah. Tapi kan ini hasil kerja keras kita kayak gitu. Kemudian juga ada novel cinta pertama, Cinta Monyet. Karena putus cinta saya buat real, kisah real apa? Ini real, bukan gimmick, bukan tipu-tipu. Saya tulis di sini karena saya udah galau seminggu di kamar, saya nulis buku aja lah. Jadi judulnya Awan Mendung Daun Berguguran. Dia. Siapakah dia? Itu cinta monyet sih. Cinta monyet kan cinta-cinta yang baru-baru kayak gitu, belum rasional, belum dewasa. Jadi saya banyak kesalahan kayak gitu ya. Sebulan putus. Ya. Kemudian ada Intellectual Property Law in Indonesia dan Malaysia. Ini kolaborasi dengan Profesor Anis Masduratun dengan saya alhamdulillah, dan wow, ini untuk doktor ilmu hukum ya. Kemudian ada biografi saya yang saya tulis di Universitas Nomor 1 Indonesia ya. Saya tulis tahun 2021 sambil nangis nulisnya karena mengingat masa-masa lalu yang berat dan kenapa bisa dilalui semuanya dengan seperti ini ya. Saya juga nggak habis pikir kayak gitu kan. Dan saya hidupnya nggak ya berat banget sih Bu, kalau bilang gampang-gampang aja nggak ada pencapaian yang besar tanpa pengorbanan yang besar ya. Semua harus setara. Dan masih banyak sih buku-buku yang lain kayak buku cara belajar saya, karena tadi kan bilang membagi waktunya gimana. Saya itu kan pernah kuliah double degree di luar negeri, di International Islamic University dan di Taiwan. Saya punya cara belajar menggunakan sistem rumus, dan ini buku saya zaman dulu tahun 2015 dan 2016, dan itu senior saya yang di pojok sana dari Malaysia. Jadi saya menggunakan contoh ya. Ini ada pelajaran di summary Islam and Modern Ideologies. Ya. Contohnya ada Three function see the juice. See the juice itu singkatan simplify, demand action, and justify. Jadi saya selalu membuat ringkasan dan warna. Itu memudahkan saya untuk menghafal. Kayak gitu. Jadi semua saya kasih warna dan saya kasih simbol. Kalau nggak seperti itu saya susah menghafalnya. Kayak gitu. Ini buku-buku saya zaman dulu kuliah ya. Kemudian juga saya ingin berterima kasih kepada Pondok Pesantren Raudatul Thalibin Rembang, Bapak Gusmus, Mustafa Bisri atau Bisri Mustafa namanya kan, sama Bapak beliau kan cuma dibalik saja kan. Jadi saya diajari kayak tasrifan yang badungan yang kitab kuning. Ya bismillah, utawa nyebut kelawan asmane Gusti. Waduh, zaman dulu kan saya nggak ngerti begituan ya, kayak gitu kan. Dan ini saya tulis bahasa Arab tapi kayak bahasa Jawa gitu loh. Berapa lama Mr. Om belajar kitab kuning? Sebentar aja, kayak short course aja, zaman itu nggak lama-lama. Terima kasih Bapak Gusmus, Bapak Kiai. Dan saya juga muridnya tokoh liberal Indonesia. Siapa? Bapak Nurkolis Majid, Olil Absar Abdallah juga.
Mungkin orang mengira ya saya ngambil ilmu yang bermanfaat saja. Mungkin dua orang itu kan kontroversial kan di Indonesia kan, tapi kan saya mengambil apa baiknya. Kenapa sih kita nggak mau ngambil baiknya, tinggal buruknya kayak gitu kan? Belajar itu kan dimanapun sama siapapun kayak gitu kan, ya, kayak gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmulah kamu dari gendongan ibu bayi sampai kamu ke liang lahat, liang kubur sampai mati maksudnya. Kalau ditanya, kamu sekolah terus borong ijazah? Saya nggak borong ijazah, saya juga tidak butuh gelar-gelar ini. Coba tanya deh teman-teman saya, bahkan ibu sendiri. Mau nggak saya disebut gelar-gelar? Saya nggak mau, saya panggilnya Mr. Ong. Udah Mr. Ong aja, atau Argo boleh, atau Victor juga boleh. Kayak gitu. Aduh, Mr. Ong ini speechless. Dan ini saya mau ngomong banyak banget, ini buku-buku agama saya macam-macam. Saya belajar Zabur, belajar Injil, belajar macam-macam nih, Ahmad Dedat juga, sebulan hafal Quran, dan aduh banyak banget ya. Speechless ini gimana Ya, gitu banyak. ngebayanginnya Dan Mr. Ong belajar banyak gini nih, ngaturnya otaknya ini loh, pembagiannya ini di mana itu kan. Pernah baca kisahnya Al-Ghazali? Ya, jadi ulama Al-Ghazali itu punya kayak rumah nangkring, rumah panggung di atas. Beliau dalam sehari itu bisa menyelesaikan menulis buku banyak banget, nggak tahu dibantu siapa ya. Kita pasti dibantu Allah Subhanahu wa taala aja. Mungkin orang normal bilangnya nggak mungkin, impossible. Innama amruhu idza arada saya ayakula lahu kun fayakun. Kan aku udah bilang, segala sesuatu di dunia ini ketika Allah menghendaki kun fayakun, jadi ya jadi aja, nggak jadi ya nggak jadi. Tinggal maunya gimana kayak gitu. Everything in this world is possible. Okay. Ya kayak gitu. Final tuh Bang. Mr. Ong, ini yang unik Yeah. nih ya. Dari 12 gelarnya Mr. Ong, itu kan 6 tuh gelar dapat dari Unisula. Iya, dari Unisula. Nah, apa sih yang menyebabkan Mr. Ong tuh antusias gitu? Suka banget sama Unisula ya. Cinta mati tuh Cinta sama mati Unisula. sama Unisula. Jadi teman-teman, saya udah pernah cerita. Waktu itu saya udah ditawari dari SMA itu kan saya udah lari dari rumah kan, saya SMA kan, gara-gara kabur gitu loh. Karena udah nggak ada harapan sih, saya harus melarikan diri dan harus berjuang sendiri untuk mencapai cita-cita saya kan. Saya punya 2 pembimbing senior, bukan orang Indonesia, orang luar negeri yang mensupport saya, mental saya, keuangan saya. Bagaimana seorang anak kecil, orang kampung bisa sekolah sebanyak itu? Pasti yang namanya beasiswa itu ada keterbatasannya, nggak semuanya hidup dibiayai beasiswa, betul nggak? Jadi ada 2 orang itu yang mensupport keuangan saya. Nanti bisa baca di biografi buku saya, juga nanti ada short filmnya animation yang sudah saya upload di YouTube saya. Ya, nanti ditonton saja. Itu bukan tipu-tipu, itu bukan gimmicks yang cari popularitas. Saya nggak butuh popularitas selama ini, kan saya selalu diem-diem aja. Baru viral kan baru kemarin. Kita ngobrol-ngobrol ketawa ke TV aja kan, ternyata viral banget kan, kayak gitu. Nah, maksud saya suka banget Unisula karena yang pertama, saya dulu masuk Unisula tuh, orang itu kan kalau belajar pakai perasaan hati tuh masuk melangkahkan kaki ke dalam kampus tuh kayak ada giroh. Giroh tuh semangat dan aura-aura gitu loh. Allah, kamu nggak mengada-ngada. Oh enggak, saya bisa merasakan mana kampus yang saya suka, yang benar-benar membawa saya sukses sampai sekarang, dan mana yang tidak. Saya kan pernah pindah dari universitas yang lama yang aku bilang di podcast 1 kan, karena nggak cocok ya. Saya pindah-pindah kampus 1, kampus 2 nggak cocok, ujung-ujungnya ke Unisula kayak gitu. Dan bagi saya Unisula ini sebuah universitas Islam yang bukan hanya asobiyah, bukan hanya satu organisasi atau golongan yang dikedepankan, tapi ini plural, tolerance gitu loh. Jadi cocok banget dengan orang-orang tipikal saya yang terbuka ini gitu loh. Saya nggak mengatakan saya liberal banget, enggak. Saya masih punya batasan-batasan begitu ya. Dan saya menemukan dosen-dosen dan guru-guru yang tepat gitu loh. Seandainya saya tidak menemukan dosen yang tepat, kayaknya saya udah jadi teroris, Bu. Buat bom, betul saya. Orang-orang kayak saya kan kalau dilatih sekali 2 kali kan langsung bisa. Nah ini alhamdulillahnya Unisula bisa mendidik saya lurus ke jalan yang benar gitu loh. Dan itulah yang membuat Dan saya termasuk Mr. Ong menemukan cahaya Islam juga di Unisula. di Unisula yang mantep itu, mantep banget itu yang di Unisula, mantep marang singkosa itu di Unisula. Iya. Terutama pembimbing saya Bapak Dr. Nurul Yakin, kenal ya, Bapak Dr. Nurul Yakin. Itu yang misalnya ini kamu harus begini, kamu harus diperbaiki, kamu kayaknya kok udah melenceng nih kayak gitu, begini. Bahaya banget kan, ada seorang ulama terkenal yang namanya kan Al-Maududi. Al-Maududi kan ilmuwan terkenal, tapi kan juga modelnya kayak saya ini liberal-liberal gitu. Tapi kan jangan dilihat liberalnya gitu. Iya. Ya, tapi
kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakatnya gitu loh. Betul. Yang penting itu intinya di dunia ini satu, dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak mencuri dan dia tidak membunuh orang gitu loh. Ya, itu aja. Kebanyakan orang kayak ketika kita di atas orang kayak yang support, kayak yang tidak kan hasad dan hasut kan, iri dengki kayak gitu, harus mencemarkan nama baik. Dunia ini memang kayak gitu, mau sebaikan Nabi Muhammad aja yang udah maksum ya, uswatun hasanah aja udah dilimpahi batu lah, disemua, difitnah lah kayak gitu, udah biarin aja lah, hidup itu kan begitu ya. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, Lip Lovers, Iya. seperti tadi yang sampaikan oleh Mr. Ong ya, YBWSA saat ini itu sudah bertransformasi ya, pendekatan inovatif dan juga profesional, dan YBWSA saat ini berkontribusi untuk masyarakat di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan di bidang kesehatan. Jadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu memiliki pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan di bidang kesehatan, YBWSA juga memiliki rumah sakit Islam syariah pertama di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan juga di bidang kesejahteraan sosial, YBWSA memiliki lembaga lazis yang mengelola untuk zakat, infak, dan sodakoh. Nah, jadi luar biasa nih ya, Unisula ya, Mr. Ong ya. Luar biasa banget. Oleh sebab itu, ya nggak ada salahnya kalau teman-teman semua juga pengen tahu kan lebih dalam lagi tentang YBWSA dan Universitas Islam Sultan Agung. Yuk join dengan kita di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kita lanjut yuk Bu. Iya. Nah, Mr. Ong, ini ada juga nih yang bertanya ya. Jadi Mr. Ong ini kan kuliah tuh di beberapa lintas negara kan. Kalau tadi ada Taiwan, ada Malaysia, Indonesia tentunya, dan Thailand ini ya. Sekarang lagi ngambil S3 di Thailand ya? Saya bachelor di Thailand dan khusus art. Oke, I see. Seni dan musik. Seni. Nah, itu bagaimana Mr. Ong pertemanan? Ini kan banyak nih teman-teman di lintas negara itu ya. Relasinya itu seperti apa Mr. Ong? Terima kasih banyak. Yang pertama saya jawab adalah kita harus menemukan orang yang sefrekuensi, segaris line dengan kita dulu, baru kita bisa akrab ya. Saya ini tipikal orang yang mungkin kalau berteman ya mungkin kalau formalitas berteman aja siapapun kan boleh-boleh aja, tapi kan sahabat itu kan kita memilih. Teman dan sahabat itu beda. Cukuplah 1-2 sahabat kayak gitu kan daripada 1000 teman kan ya gitu. Nah bagi saya menjalin hubungan itu yang pertama saya apa adanya, orangnya ya begini gitu loh. Ya Ong Argo Victoria itu ya begini orangnya, nggak yang aneh-aneh, yang neko-neko. Orang mungkin mikirnya aneh, kan pandangan masyarakat. Tapi saya menjalani biasa aja tuh kayak gitu ya. Nah selanjutnya adalah pertemanan saya. Relasi pertama saya itu dari Italia dulu. Waktu itu Italia, kemudian Spanyol, Hong Kong, baru Malaysia. Ke Malaysia karena double degree program waktu itu. Nanti ada teman saya nanti bisa cerita waktu saya sekolah ya, sudah datang di Indonesia. Kemudian saya waktu itu juga sekolah di Taiwan, Chongguo. Ibu mau tahu nggak dulu saya di Taiwan selain sekolah ngapain? Apa itu? Ikut tim paduan suara. Orkestra gitu? Ya orkestra, nyanyi kayak gitu. Ada Jaichu, mau dengar sedikit? Boleh. 再给我2分钟，让我把记忆结成冰，别融化了眼泪，你装的话了，要我怎么记得？记得你就我忘了吧，记得你就我忘了吧。你说你会哭，不是因为家务。Luar biasa. Wah, itu dulu di sana. Mr. Ong memang top. Itu dulu di sana. Jadi jangan cuma belajar akademik aja, tapi masalah seni, masalah sivitas juga, harus aktivis juga. Kita nih harus jadi aktivis juga kan, aktivis lingkungan, aktivis masyarakat kayak gitu. Saya menggebu-gebu banget hari ini karena saya pengen bukan show off, bukan. Saya pengen kalian ayo anak-anak muda, makanya saya pakai SMA. Ini bisa kamu ambil pelajaran untuk hidup kamu, bahwa keterbatasan apapun itu bisa membuat kamu bisa lebih up lagi, lebih semangat lagi. Masalah pertemanan, hati-hati dalam berteman.
Tidak semua teman kamu membawa kebaikan, ya. Cukup 1-2 sahabat asalkan itu setia, gitu, ya. Dan saya berteman itu kan ada yang dari Maroko, ada teman saya Amin namanya, terus ada yang dari India, dari Bangladesh, terus ada Ebu Zer Ersoy, dan teman-teman saya dulu waktu saya kerja dan sekolah di Kementerian Perhubungan, saya undang ke Palembang, di Poltek Ternate Palembang, terus saya mengundang yang dari Maroko, terus dari Turki, dari India, Bangladesh, dari Malaysia, dan macam-macam ya, kayak gitu. Dan bagi saya, satu yang untuk menjaga pertemanan itu adalah apa yang kamu ucapkan harus kamu bisa tepati. Misalnya contoh, Kak, nanti aku menjemput kamu ya di bandara, ya aku harus datang. Itulah menjaga pertemanan. Kan nanti aku yang ngurus ini ya aku harus urus. Aku artinya komitmen. Bersahabat itu intinya komitmen, susah senang kamu lalui bersama. Jangan cuman senengnya doang lo. Bareng-bareng susahnya lo tinggalin teman lo kayak gitu. Aduh, itu namanya bukan bersahabat ya. Itu namanya ponggalipong. Tahu ponggalipong? Ponggalipong itu enak ditempel, nggak enak dibuang. Nah, Permen karet. Nah, kayak gitu. iya. Itulah komitmen. Susah senang hidup sehidup semati bersama. Kayak gitu. Luar biasa. Iya. Mr. Ong, saat ini Unisula di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Gunarto, kan? Prof. Dr. Gunarto ini kan punya sebuah moto ya, yang dipegang teguh oleh seluruh sivitas akademik Unisula, Ini yaitu birrul walidain. Aduh. Yaitu birrul walidain. Iya. Nah, seperti apa arti orang tua bagi Mr. Ong? Begini ya, ini agak berat sekali untuk posisi saya, tapi kan hidup ini kan terus berjalan ya. Birrul walidain menurut pendapat saya adalah apapun bentuk dan apapun orang tua kamu tetap harus hormat ya. Pada akhirnya kamu akan kembali ke orang tuamu, dan kamu juga yang akan merawat orang tuamu di kala tua. Itu kan perintah dalam Al-Qur'annya kan, ketika tua kitalah yang wajib untuk merawat orang tua kita kan, gantian kayak gitu. Meskipun mungkin saya masa lalu saya sangat tersakiti ya, saya masih sakit hati sebenarnya sampai sekarang, tapi ya udah, maafkanlah. Ya kan, maafkanlah. Terus birrul walidain bagi saya, setidak-tidaknya saya dalam belajar itu saya telah menggunakan ilmu saya untuk merawat ibu saya yang sakit parah waktu itu, dan alhamdulillah sudah membaik, dan saya pergi ke luar negeri, tiba-tiba baru turun mau dari pesawat meninggal. Itu kan di luar kehendak manusia, tapi itu birrul walidain saya yang benar-benar sudah saya lakukan untuk ibu saya, terutama untuk ayah saya. Saya berusaha membantu ayah saya, perekonomian ayah saya satu ya, merenovasi rumah beliau, yang langsung fisik-fisik aja, yang terus membantu menguliahkan adik-adik saya. Saya nggak mau adik-adik saya kayak saya zaman dulu yang susah. Saya maunya adik saya ya kuliah kayak gitu loh. Alhamdulillah sekarang adik saya udah S2, S1. Dan adik saya ada yang kuliah di Unisula. Oh ya? Fakultas Agama Islam Perempuan, dan sedang praktek di pengadilan Adik agama. kandung? Adik kandung. Harusnya dipanggil juga nih. Waduh. Nanya bagaimana kehidupan Mr. Ong waktu kecil. Iya. Terus tadi kalau apa namanya? Kehidupan Mr. waktu kecil, saya dan adik saya terpisah. Oh. Adik saya diasuh ayah saya diasuh oleh nenek kakek saya. Jadi memang aku dan adik aku dulu ketemu aja kita kayak, ini siapa ya? Karena kita memang sejak kecil terpisah, itu masa lalu sih. Jadi itu birrul walidain saya nggak mulu-mulu, saya cuma bisa satu membantu merenovasi rumah, dua menyekolahkan adik-adik saya, ketiga saya merawat ibu saya yang sakit. Udah, saya cuma segitu, dan saya mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah gitu aja. Tapi ayah Mr. Ong masih hidup ya? Alhamdulillah ayah masih sehat, masih hidup. Dan saya berdoa ayah, kalau lihat podcast ini, maafkan saya telah mengungkap masa lalu, dan saya maklumi dan saya maafkan semuanya, dan saya juga minta maaf mungkin kalau dalam bertingkah laku, tutur kata pernah menyakiti perasaan atau apa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Ya. Ikut ini nih, kebayang gitu. Oke, Mr. Ong, ini sudah cukup panjang nih ya, kita udah keseharian Mr. Ong, udah dari pertanyaan apa lagi? Iya, Banyak, silakan. Sudah kayaknya
lengkap nih kisah keseharian Mr. Om sampai Cinta. cinta. Iya. Penting ya, nggak penting ya, nggak usah. Tadi kan ada bukunya. Oh, iya. Boleh tuh di spill sedikit tuh yang kisah bukunya cinta. Buku-buku aja ya. Jadi aku akan bacakan sebuah. Ya yang buku cinta tadi itu? Ya ini Nah, buku itu. cinta. Judulnya Awan Mendung dan Berkukuran. Jadi ini. Aduh jadi malu saya nih. Enggak, saya tuh sebenarnya. Saya maafkan aku ya. Maafkan aku teman-teman ya. Yang sudah saya kenal dulu, mbak-mbak yang dulu ya kenal. Kok mbak-mbak memang berapa? 2. Cinta monyet saya itu yang pertama ya. Aduh, orang Sulawesi Tenggara. Jadi di Unisula itu dulu, ya di Unisula ada program besar-besaran namanya Cerdas Sultraku, 1000 mahasiswa ke sini. Dan itu beasiswa semua, hebatnya Unisula bisa membiayai 1000 mahasiswa Cerdas Sultraku Sulawesi Tenggara. Dan saya mulai kenal sama teman-teman yang Cocomi, Coklatos, atau yang Sinonggi, yang apa yang bahasanya ala-ala timur gitu kan, belajarnya teman-teman sama Sulawesi Tenggara. Wakatobi, Buton, apa yang kayak gitu ya. Oke. Nah, jatuh hatilah saya sama salah seorang wanita anak farmasi. Ya, mungkin belum jodoh ya. Kita bacain puisiku dulu sambil aku nih dulu kayak apa pun namanya. Kalau orang sini namanya apa, bucin lah. Oh, bucin. Anak bucin banget. Aku nih dulu ilmuwan yang bucin kayak Pak Habibie. Cinta banget sama seseorang, udah dicintai gitu. Susah cinta, tapi kalau udah cinta ya jadilah buku. Ini yang sebulan putus tadi. Sebelum putus jadi buku, apalagi setahun. Itu pasti jadi perpustakaan ya, library Unisula ya. 1 ya. Sunday November tanggal 17 2013. Ketika awan datang mendekat, gumpalan kumulus hitam penebar hujan kasih. Aduh. Angin kok jadi gelap nih. Angin melambai perlahan menebar cinta mempesona. Rintik hujan pun menambah dingin suasana cinta dalam api gelora asmara. Kobaran rindu semakin meredup bak bara tertimbun butiran pasir. Ketika ku tersadar dari tidur lelapku, kupandangi langit-langit dinding hatiku. Aku berlari mendekati jendela rindu, membuka tabir cinta dari belenggu asmara. Tuhan, hatiku serasa hancur mendengar kata itu. Anggap saja kita berteman saja. So Anggap sweet. saja kita berteman saja. Berarti ini puisi waktu sudah putus. Ya iya, ini kan sambil nangis buatnya. Kirain masih ada bucinnya. Ini dong di kamar nangis, aku nggak mau keluar dari kamar. Jadi Dia kayak asrama Dilan ya. belum. Kalau Dilan kan bikin puisinya tuh sebelum jadian tuh. Oh ya, kalau saya putus dulu baru buat Baru buku. buat puisi. Ini anak B.J. Habibie ini, nulis dulu, putus dulu baru nulis ini ya. Ceritanya nulis itu karena nangis terus di kamar seminggu, teman-teman udah pada stres nggak kuliah saya ya. Saya juga dulu bolos bukan karena nggak mau kuliah, gara cinta. Saya bolos kuliah seminggu nggak kuliah tuh nulis buku. Terus saya ketika ditanya, kamu seminggu nggak kuliah ngapain? Buat buku pak, ini bukunya. Kayak gitu akhirnya ya udah absennya dikasih centang-centang karena udah membuat karya kayak gitu. Iya dong, kita itu meskipun sejatuh-jatuhnya kita, seburuk-buruknya kita harus punya produk kayak gitu. Lucu bener Mr. Om. Lucu banget kan? Mr. Om. Iya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung nih. Wow ya. Untuk terakhir ini ada beberapa komentar-komentar dari teman-teman Iya. dari ini ya, teman-teman Glovers itu. Apa sih pesan Mr. Om untuk generasi muda? Wow. Teman-teman semua, kita semua pernah mengalami masa muda. Perjuangan anak muda mencari jati diri itu sangat-sangat susah sekali loh. Bener ya Bu ya? Lari ke sana nggak cocok, pindah lari ke sono. Sana kepentok, pindah lagi ke sana. Belum nyari kerja. Belum mencari karakter saya tepatnya di mana. Itu ya. Kayak gitu. Saran saya, jadilah versi diri kamu sendiri. Yang penting kamu tetap satu koridor norma hukum, norma agama, norma adat, sama hukum. Udah itu aja. Kamu nggak menyolong, kamu nggak mencuri yang aneh-aneh, kamu nggak membunuh, kamu nggak berbuat jahat, ya. Kamu udah hebat untuk zaman sekarang yang sangat serba banyak tantangan ini. Kemudian, guys, kuasailah satu skill saja dalam hidup kamu, karena bisa jadi jurusan kamu yang kamu kuliah itu tidak sesuai dengan pekerjaan kamu nanti lulus.
contoh teman saya itu anak kebidanan, lulus jadi teller bank. Bumi dan langit kayak gitu loh. Maksud saya, kamu ketika nanti kuliah aktiflah berorganisasi, punya skill, keahlian, menjahit boleh, bernyanyi boleh, apa gitu ya, arsitektur kayak gitu boleh. Jadi jangan hanya satu doang atau apa, dan jangan jadi orang yang mudah lelah. Kalau kamu lelah, kamu udah bar gitu aja, kamu disalib sama orang lain dan negara lain. Persaingan kita sekarang bukan hanya nasional guys, internasional. Ya kayak gitu, apalagi kita kan ingin mencapai Indonesia emas. Iya. Indonesia negara poros maritim dunia. Nah, gimana kalau generasinya nggak semangat Betul. mencapai itu semua? Saran saya, satu, jangan putus asa, ya. Yang kedua, terus belajar, apapun itu pelajari, ambil baiknya, buang buruknya. Kemudian tetap tawadu. Salah sudah biasa, khilaf sudah biasa. Setelah itu minta maaf, memperbaiki dan lebih baik lagi. Saran saya simpel-simpel aja. Saya nggak akan muluk-muluk sampai atas langit, nggak usah. Gitu-gitu aja, ya. Semangat, semangat, semangat. Kalian para generasi muda Indonesia bisa, Pasti bisa. pasti bisa. Luar biasa nih Mr. Ong. Saya jadi ikut semangat ini. Semangat membara. Iya, Mr. Ong, ini udah 1 jam nggak kerasa loh Mr. Ong. Wih. Ini mungkin ya teman-teman lip lovers ini nanti akan ngelihat video-video Mr. Ong yang zaman dulu kan, yang Mr. Ong tadi cerita ada silat, ada Mr. Ong Boleh. Mr. Ong menyanyi, main biola gitu kan ya. Jadi bisa langsung melihat di YouTube-nya Mr. YouTube Ong saya kan. aja, nama saya aja langsung. Oke. Terima kasih Mr. Ong, luar biasa sekali. Terima Dan kasih. mudah-mudahan apa yang Mr. Ong sampaikan menjadi inspirasi, pencerahan buat generasi muda Indonesia ya. Jadi tadi tidak ada yang tidak mungkin. Iya, nah sepakat banget. Oke, Lip Lovers, terima kasih sudah mengikuti video ini yang alhamdulillah 1 jam kita bersama Mr. Ong. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya Mr. Ong, ini kita salam literasi dulu nih. Boleh. Kepada para Lip Lovers. Librari Unisula, salam literasi. Akhir kalam, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan Sakira. Waalaikumsalam Bu Zakia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Sakira, bolehlah cerita sedikit. Apa hubungan Puan Sakira dengan Mr. Ong? Mr. Ong ya, okey. Jadi Mr. Ong itu teman sekolah saya. Okay, we were in the same university back in 2016. So I was a student, a degree student in the university, and Mr. Ong, he was doing his double degree at that time. Yes, he did double degree and he studied at different departments, and one of it was my department. So he took courses like Islamic knowledge, what else? Human sciences like political science, psychology, modern ideology, and also law. So in one of the departments, I was also a student, and he was there. So that's how we get to know each other. Yeah. Bagaimana sosok Mr. Ong di mata Puan Sakira? Ya, jadi sebagai seorang as a friend, Mr. Ong itu he's a very good man. Yeah, he's a very good man and seorang yang passionate sekali. When it comes to knowledge, he is an inspiration to us as his friends because he is very passionate in knowledge and he never stop learning. And also dia seorang yang sangat-sangat helpful when it comes to friend and sangat juga menghargai, mengapresiasi friendship. Ya, begitu seorang Mr. Ong. Dan juga dia juga seorang yang sepertinya sangat unik ya. Saya kira mungkin dalam hidup saya mungkin seorang saja yang saya akan ketemu seperti Mr. Ong. Yeah, she's very unique in his own way and very special as well. Yeah. Puan Sakira sudah melihat video kita yang pertama kemarin dengan Mr. Ong. Iya, sudah pasti di-share oleh Mr. Ong. Oke. Banyak lip lovers nih yang bertanya, itu gelar Mr. Ong yang banyak itu tuh beneran nggak sih? Apakah itu cuma gimmick atau cuma halu aja? Yeah, it sounds like questionable, right? Because it sounds like very impossible for a person like his age to have all those
certificates, but it's real. Betul, memang dia memang kuliah ke luar negeri, dia memang he studied abroad and even in Malaysia, Belgium, France, it's all true. So all those certificates, all those gelaran itu memang nyata, ya. Apa nih pesannya Puan Shakira buat Mr. Ong? Buat Mr. Ong, teruskan bekerja keras, be a hardworking person as you are, but don't forget to take care of your health as well, yeah, because he's such a very hardworking man that sometimes he neglect his own health. Okay, so he has to be very careful with that as well, and then semoga dia terus segala cita-citanya meski kecil meski besar supaya semua cita-citanya itu tercapai dan dia terus menjadi orang yang lebih baik di kedepannya insya-Allah. Dan kami sebagai kawan sentiasa ada di belakang Mr. Ong, support Mr. Ong dan mendoakan Mr. Ong. Ya. Puan Shakira ini pertama kali datang ke Unisula atau sudah pernah sebelumnya? Oh ya, jadi ini kali kedua, my second time here. My first time was back in 2016 when it was Argo, Mr. Ong, who actually introduced me to Unisula. He made a program, an international program, a collaboration between my university, IIUM from Malaysia and Unisula. So he invited us all and saya dan Mr. Ong were in the same stage. We become the speakers at that time for the international seminar. And I was here and Mr. Ong bring us like 28 of us to get to know Unisula and Semarang and also Yogyakarta. All handled by him single-handedly as a person. Yeah, he's very amazing that time. Luar biasa. Bagaimana pengalaman Puan Shakira nih berkunjung di Unisula? Yeah, Unisula is a very good university and it's keep on improving, right? When I come here, so many renovations, which is very good for the students and also for all warga Unisula. It's a very excellent university and I hope it keeps on improving as well. Yeah. Jika ada kesempatan nih, Puan Shakira mau nggak berkuliah di Unisula? Yeah, of course. Dulu sebenarnya waktu tahun sekitar 2 years ago, Mr. Ong pernah offer untuk S3 di sini, beasiswa Unisula di sini. Tapi sepertinya waktu itu keadaan kurang mengizinkan. Tapi saya meneruskan S3, masih S3 di Malaysia. But if there is a chance in the future to study here or even to work here or any collaboration, I would really look forward to Unisula because it's great. It's an excellent university. Yeah. Pertanyaan terakhir, apa nih pesan buat Unisula? Okay, semoga Unisula terus menjadi universiti yang lebih baik, lebih berprestasi tinggi dan teruskan melahirkan graduan-graduan atau wisudawan ya di sini. Seperti Mr. Ong yang boleh menebar manfaat bukan sahaja di Indonesia, mungkin di seluruh dunia insya-Allah. Terima kasih Puan Shakira. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Zakia.